Film dimulai dari ungkapan Cristiano Ronaldo yang selalu merasa bahwa dirinya yang terbaik. Tidak peduli apapun yang orang pikirkan atau katakan, dalam pikirannya dia selalu tanamkan bahwa dialah yang terbaik. Semua itu terjadi karena saat di lapangan dirinya luar biasa. Itu jugalah yang membuatnya disukai oleh banyak orang. Ronaldo memiliki pesona sebagai orang yang memiliki segalanya. Dia merupakan pesepak bola terbaik, menciptakan banyak gol, bermain di klub-klub besar, memenangkan gelar terbesar dan memiliki keluarga yang menyenangkan. Siapapun yang melihat pasti ingin memiliki kehidupan sempurna sepertinya. Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan permainan yang lincah serta penuh dengan trik dan sihir. Tidak ada orang yang mampu untuk mengulang gerakan yang dia lakukan. Saking terkenalnya Ronaldo, seringkali para fans nekat masuk ke lapangan hanya untuk bisa mendekat atau mendapatkan tanda tangan idola mereka. They get crazy, they get mad, they don't know how to react. To have 1 second opportunity to jump, they try to touch him. Dulu, Ronaldo bermain di Manchester United dan menjadi pesepak bola termahal di dunia saat itu. Dia tidak pernah berpikir apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Dia bangga pada dirinya sendiri dan tidak meminta maaf untuk apapun yang menurutnya bukan salahnya. Ronaldo sering memasang wajah seolah berkata, "Aku menang." Meski memiliki banyak fans, tidak semua orang menyukai sikapnya yang seperti itu. Namun, Ronaldo berpikir orang yang tidak menyukainya mungkin karena dirinya bekerja dengan sangat baik. Beberapa orang tidak menyukainya secara pribadi, namun menghormatinya sebagai pemain yang hebat. Di balik percaya dirinya Ronaldo, dia juga menekankan betapa keras usahanya untuk menjadi yang terbaik. Pada tahun 2018, ramai berita kepindahan Ronaldo ke klub sepak bola asal Italia, yaitu Juventus, dengan biaya transfer pemain sebesar 100 juta pound. Seorang jurnalis bernama Mina Rzocchi mengatakan bahwa kedatangan Ronaldo ke Italia membuat semua orang jatuh cinta dan bahagia. Pada masa itu, Ronaldo menjadi pemain terbaik di dunia di usianya yang ke-33. Di usianya yang sudah kepala 3, Ronaldo masih dalam kondisi yang sangat prima. Dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Semua orang sepakat bahwa saat itu Juventus benar-benar mendapatkan bintang sepak bola terbesar di dunia. Keluarga Ronaldo sendiri berasal dari Madeira, Portugal, sebuah kota yang dikenal dengan keindahan alamnya. Baginya, tempat itu merupakan tempat istimewa, bukan hanya sebagai tanah kelahiran, namun karena semua keluarga dan temannya ada di sana. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Jose Diniz Alvar dan ibunya bernama Maria Dolores Alvar. Namun Ronaldo juga memiliki ayah baptis bernama Fernão Barros de Sousa. Ketika Ronaldo lahir, kondisi orang tuanya sedang dalam kesulitan. Dia sangat menyayangi ayahnya, namun kadangkala ayahnya tidak ada untuknya karena harus ikut perang. Dulu orang Madeira memang banyak dipilih untuk turun ke medan perang. Sepulangnya dari perang, ayah Ronaldo mengalami depresi dan mulai berlindung diri kepada alkohol. Untungnya, Ronaldo tetap memiliki masa kecil yang bahagia karena menemukan sepak bola yang membuatnya bahagia sepanjang hari. Antonio Mendoca, pelatih tim muda nasional, menceritakan bahwa Ronaldo mulai masuk pelatihan nasional di usia 9 tahun. Sejak saat itu, Ronaldo sudah terlihat berbeda dibanding anak-anak yang lain. Dia akan melakukan apapun yang dikatakan pelatih di lapangan. Bahkan, dia mampu mencetak gol setiap minggunya. Selanjutnya, di usia 12 tahun, Ronaldo masuk ke klub Sporting Lisbon. Tahun pertamanya di sana tidak berjalan dengan baik karena dia merasa kesepian. Dia begitu merindukan keluarganya sebab sebelumnya dia belum pernah sendirian dalam waktu yang lama. Namun kemampuannya terus berkembang lebih baik. Pada tahun 2003, Manchester United bermain melawan Lisbon dalam pertandingan persahabatan pramusim. Sebelumnya, Rio Ferdinand dari Manchester United mengungkapkan bahwa dia melewatkan kesempatan untuk membeli Ronaldinho. Padahal Manchester United sudah bersemangat dan berpikir akan mendapatkannya. Tapi ternyata mereka keduluan oleh Barcelona. Ketika Manchester United bertanding melawan Lisbon, dia mendengar kalau Lisbon memiliki seorang anak laki-laki bernama Ronaldo yang akan menjadi pemain yang sangat bagus. Namun Rio mengabaikan apa yang dia dengar itu.
Hingga kemudian pertandingan berlangsung, dia pun tidak menyangka permainannya dipermalukan oleh Ronaldo. Embarrassing a couple of our players. Meski lapangan yang digunakan kurang bagus, Ronaldo tampak bisa menari-nari bersama bola dengan mudah. Saat itulah dia berpikir harus bisa mendapatkan Ronaldo. Ketika pertandingan selesai, Alex Ferguson yang saat itu menjabat sebagai CEO dan pelatih kepala Manchester United menunggu untuk menemui Ronaldo. Dia terus berusaha menawarkan Ronaldo agar mau bergabung dengan Manchester United. Usaha mereka ternyata membuahkan hasil. Ronaldo pun bergabung dengan mereka. Pada tahun 2003, Ronaldo dan Cole Beason diunggulkan dalam tim untuk membawa Manchester United menjadi tim papan atas Eropa. Ronaldo saat itu terlihat begitu bahagia tanpa beban karena dia hanya ingin bermain. Meskipun saat awal bergabung, Ronaldo tampak masih mentah dan tidak berpengalaman. Tapi dia adalah pemain yang berani, tubuhnya tinggi dan memiliki banyak bakat. Mike Clegg, pelatih Manchester United pada tahun 2000 sampai 2011 berkata, sebagai pelatih dia selalu berada di tempat latihan. Sebab itu dia selalu tersedia untuk semua orang sehingga semua bisa berbicara dengannya kapanpun. Menurutnya, berbicara dan mendengarkan pemain bisa membuatnya memahami kebutuhan mental pemainnya. Seorang atlet tidak hanya perlu melatih fisik mereka, namun juga memahami pikiran, emosi, dan permasalahan spiritual agar tahu apa yang seharusnya dilakukan dengan tubuh mereka. Suatu hari ketika Mick sedang duduk di ruang kerjanya, Ronaldo tiba-tiba datang di pagi buta. Ronaldo berkata bahwa dia ingin menjadi pemain terbaik dunia. Pada 16 Agustus 2003, Manchester United bertanding melawan Bolton. Saat itu usianya baru 18 tahun. Dia menggunakan nomor punggung 7, nomor yang sebelumnya dipakai oleh David Beckham. Awalnya, Ronaldo masuk sebagai pengganti, tapi kemudian dia membuktikan bahwa dia adalah seorang petarung di game pertama. Dia menimbulkan kegembaran di tengah para penggemar sepak bola sejak kedatangannya. Akan tetapi, Ronaldo tak selalu baik, ada masa ketika dia mengalami kemunduran. Ronaldo dikontrak karena kemampuannya dalam bermain bola hingga bisa menghibur para penggemar, bukan untuk menjadi pemain nomor 1. Maka ketika dia mengalami penurunan performa, yang dibutuhkan adalah menumbuhkan tekad untuk menjadi yang terbaik. Gary Lineker, pemain Inggris tahun 1992 sampai 1994, memandang tahun pertama Ronaldo sebagai pemain, dia dipandang sebagai bakat luar biasa diiringi dengan sedikit pamer. Pelatih pun mengajarinya bahwa jika ingin efektif di dalam tim atau menjadi superstar, harus melakukan umpan silang. Namun Ronaldo terus menendang bola sendiri. Karena keahliannya, Ronaldo lebih senang bermain 1 lawan 1 dengan lawan. Faktor paling penting dan terbesar yang memengaruhi perkembangannya yaitu rekan satu timnya. Pemain bernama Gary menjadi salah satu rekan satu tim yang dekat dengan Ronaldo. Di musim pertama, performa Ronaldo cukup bagus. Kemudian di musim kedua, dia mulai mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Dia juga bermain di semua pertandingan besar dan memenangkan piala. Selanjutnya, tahun 2004, dalam ajang Piala Euro, semua orang membicarakan Wayne Rooney sebagai salah satu pemain yang menjanjikan. Namun kemudian nama Ronaldo juga muncul sebagai salah satu pemain yang menjanjikan lainnya. Ronaldo ikut menjadi bagian timnas Portugal untuk berjuang di Piala Euro. Dengan banyaknya prestasi timnas Portugal saat itu, mereka pikir mereka akan memenangkan Piala Euro. Pertandingan Portugal melawan Yunani pun akhirnya dimulai. Sayangnya pada pertandingan tersebut, Yunani lebih dulu berhasil mencetak gol dan keluar sebagai pemenang. Tentu saja banyak orang merasa sedih, namun mungkin tak ada yang lebih sedih dari Ronaldo. Dalam dunia sepak bola, berhasil maju hingga babak final dan menjadi bintang di turnamen tersebut sudah menjadi pencapaian besar. Namun bagi Ronaldo yang secara psikologis termotivasi untuk menang, kekalahan tersebut menjadi kegagalan pribadi. Di saat banyak orang biasanya lengah saat mengalami kekalahan, Ronaldo justru melakukan evaluasi diri dan berusaha lebih keras untuk meningkatkan kemampuannya. Pedro Salinas, pelatih pemuda nasional Portugal saat itu berkata,
Ronaldo adalah seorang pria yang memiliki hubungan baik dengan pelatih dan rekan satu timnya. Satu-satunya hal yang tidak berhubungan baik dengan Ronaldo adalah kegagalan. Selanjutnya, saat Piala Dunia 2006, Ronaldo sudah menjadi bintang yang diakui dunia. Dalam pertandingan perempat final, Portugal akan melawan Inggris. Rooney dan Ronaldo adalah rekan satu tim yang sangat bagus di Manchester United. Namun keduanya harus menjadi lawan mewakili negara masing-masing, yaitu Ronaldo untuk Portugal dan Rooney untuk Inggris. Ketika banyak pemain Inggris yang mengalami cedera, Rooney harus bermain sendirian di ujung serangan. Rooney saat itu disebut sebagai pemain emas dan yang paling menjanjikan hingga disebut sebagai pemain muda Eropa. Dan tentu saja posisinya lebih tinggi dari Ronaldo. Menit ke-62, skor kedua tim masih bertahan 0-0. Hingga kemudian Rooney melakukan pelanggaran yang mana Ronaldo memprotes kepada wasit agar wasit melakukan sesuatu. Siapa sangka wasit kemudian mengeluarkan kartu merah yang artinya Rooney harus keluar dari lapangan. Inggris pun harus merelakan bintang tim mereka tak bisa lanjut berjuang bersama di lapangan. Setelah itu Ronaldo tertangkap media mengedipkan mata yang membuat pendukung Manchester United marah. Entah ke siapa kedipan itu diberikan, namun memberikan kesan, aku yang melakukannya, aku mengeluarkan temanku. Selama berminggu-minggu, orang-orang menyerang Ronaldo karena perbuatannya. Ronaldo kemudian membawa Manchester United menjadi juara di Liga Utama Inggris pada 2006-2007. Dia terus-menerus membawa kemenangan indah untuk timnya. Kepercayaan diri Ronaldo seakan mengatakan bahwa dia akan mencetak gol dan berhasil menggugah hati para penonton. Tidak peduli apapun perkataan orang, tujuan utamanya adalah bermain dan mencetak gol. Dia menginspirasi banyak anak-anak di dunia untuk bisa menjadi pemain sepak bola hebat sepertinya. Salah satunya yaitu Mason Mount, pemain dari klub Chelsea. Di balik semua kehebatannya, Ronaldo selalu meluangkan waktu untuk melatih keterampilannya. Di belakang tempat latihan, ada sebuah bukit yang jaraknya agak jauh. Miklek berkata bahwa Ronaldo biasa pergi ke sana untuk berlatih sendirian. Ketika ditanya mengenai hal itu, Ronaldo menjawab bahwa di sana tidak ada orang sehingga dia bisa berlatih tanpa ada orang yang menonton dan tidak perlu khawatir jika dia melakukan teknik yang salah. Setiap kali latihan, 8 dari 10, Ronaldo lah yang mencetak gol kemenangan dalam latihan. Tim selalu mengakhiri pertandingan dengan gol dari Ronaldo. Pada Mei 2008, Manchester United melawan Chelsea pada final Liga Champions. Selama 2 tahun, Manchester United sudah menjadi tim yang hebat. Namun untuk membuktikan bahwa mereka adalah tim yang unggul, mereka bertekad untuk memenangkan Liga Champions. Hanya Scholes dan Giggs yang sudah pernah mengikuti pertandingan Liga Champions, yaitu di tahun 1999. Dalam bayangan mereka yang belum pernah, jalan yang akan mereka lalui untuk menjadi juara akan berat. Tapi jika Ronaldo berhasil membawa tim menjadi juara, akan meningkatkan peluangnya memenangkan Ballon d'Or. Itu adalah mimpinya menjadi pemain terbaik di dunia. Pada pertandingan itu, Ronaldo berhasil mencetak gol dengan sundulannya. Akhirnya, mereka berhasil menang setelah melakukan adu penalti. Ronaldo juga berhasil mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Ibu Ronaldo begitu bangga dengan pencapaian anaknya tersebut. Banyak orang mempertanyakan kepada Miklek tentang bagaimana cara dia mengubah anak yang kurus krempeng menjadi seorang yang begitu hebat. Padahal butuh waktu 5,5 tahun bagi Manchester United mewujudkan mimpi Ronaldo menjadi pemain terbaik dunia. Selanjutnya, mereka mendapatkan juara yang ke-11 kalinya dan disebut sebagai Raja Liga Premier Inggris. Dengan segudang prestasi yang didapat di Manchester United, namun Ronaldo memiliki keinginan bermain di Real Madrid. Tapi, dia selalu mencintai Manchester United. Dia hanya ingin memulai era baru. Pada tahun 2009, Ronaldo akhirnya pindah ke Real Madrid, salah satu klub paling bersejarah dan tersukses di dunia. Sambutan luar biasa diberikan pendukung Real Madrid untuk bergabungnya Ronaldo. Bahkan Stadion Bernabeu yang berkapasitas 80.000 hampir penuh. Selanjutnya, dunia internet dan game mulai merambah ke masyarakat. Setiap orang bisa mengakses informasi dengan mudah dari rumah.
Ronaldo semakin terkenal dengan wajahnya yang tampan dan memiliki citra Hollywood. Mungkin hampir seluruh orang di dunia tahu siapa Ronaldo. Budaya pendukung pun mulai mengalami perubahan besar. Dari yang awalnya orang-orang mendukung klub, berubah menjadi pendukung pemainnya. Pemain sepak bola yang memiliki nama besar saat itu yaitu Ronaldo dan Messi. Besarnya nama mereka sejalan dengan semakin besarnya media sosial Facebook dan juga Twitter. Game sepak bola mulai menggunakan karakter pemain bola sesungguhnya. Tahun 2012, Polandia dan Ukraina melakukan adu penalti untuk maju ke babak final Piala Euro 2012. Tim lain yang juga tengah berebut masuk ke final yaitu Portugal dan Spanyol. Ketegangan sudah pasti dirasakan oleh kedua tim. Namun tim Portugal semakin tegang ketika Ronaldo gagal membuat gol di kesempatan adu penalti. Alves for Portugal. Ronaldo might not even get to take one. Sedangkan Fabregas dari Spanyol berhasil menjebol gawang dan membawa Spanyol masuk ke babak final. Di tahun 2012 inilah media menyoroti meski Ronaldo sudah berada di Real Madrid, klub yang dia inginkan dan juga menjadi pemain terbaik di sana, tapi dia tidak terlihat bahagia. Di saat yang sama, Messi bersama Barcelona memenangkan semua trofi utama. Messi juga memenangkan Ballon d'Or. Mencetak peluang, melakukan gerakan indah, dan menikmati permainan adalah gaya bermain Messi. Sedangkan Ronaldo yang dikenal sebagai mesin pencetak gol bermain lebih agresif karena tujuannya yaitu mencetak gol. Paul Clement, asisten pelatih Real Madrid berkata, ketika pertama kali bekerja sama dengan Ronaldo, yang dia perhatikan pertama kali yaitu Ronaldo melakukan banyak hal yang dilakukan pemain lain. Dia membuat pengorbanan besar yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Sejak bangun pagi, dia pergi ke gym, lanjut melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian melakukan latihan lebih awal untuk melatih sendiri gerakannya. Semua dilakukan secara disiplin untuk menjadi pemain terbaik dunia. Ronaldo telah mencetak 69 gol sepanjang tahun 2013. Mencetak gol di setiap 2 pertandingan adalah hal yang sudah dianggap hebat. Itulah yang coba dilakukan oleh banyak pemain penyerang. Namun statistik Ronaldo terlalu luar biasa. Dengan kaki kiri, kaki kanan, kepala di luar area atau di dalam area, dia bisa melakukannya semua. Tahun 2013, Ronaldo akhirnya kembali mendapatkan Ballon d'Or. Ronaldo tidak bisa menahan air matanya ketika memberikan sambutan setelah menerima penghargaan. Selanjutnya di tahun 2014 dalam final Liga Champions, Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid. Ketika masuk ke lapangan dan melihat trofi besar di podium, Paul Clement menghela nafas berat. Namun Ronaldo berkata padanya untuk tidak khawatir. Sebagai pelatih, Paul Clement merasa itu adalah pertandingan berat, namun mereka bisa menyamakan kedudukan di menit ke-93. Hingga pada akhirnya, Real Madrid berhasil menjuarai Liga Champions 2014 tersebut. People are celebrating in the dressing room, the trophies getting passed around. Kembali membahas mengenai keluarga Ronaldo. Ayah Ronaldo selalu hadir selama pertandingan, dan ayah baptisnya adalah sahabat ayah kandungnya. Namun ayah kandungnya meninggal di tahun 2005 ketika Ronaldo baru berusia 20 tahun. Ayahnya menderita kecanduan alkohol dalam waktu yang lama hingga menyebabkan gagal hati. Mulai saat itu pendukung terbesar Ronaldo adalah ibunya. Bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dukungan kasih sayang dari keluarga. Ibu Ronaldo tumbuh dalam kemiskinan, namun dia bertekad tidak akan membiarkan Ronaldo menderita. Bahkan ketika suaminya menganggur, dia tidak segan untuk merantau sendiri ke Paris untuk bekerja. Di Madeira, sudah menjadi hal biasa di setiap keluarga pasti ada yang merantau ke luar kota, terutama yang miskin. Pada 4 Juli 2010, Ronaldo mengumumkan kelahiran anak laki-lakinya. Dia selalu ingin memiliki seorang anak laki-laki. Jadi ketika anak laki-lakinya lahir, dia merasa sangat bahagia dan memberi nama Cristiano Junior. Ronaldo menjadi ayah di usianya yang ke-25 tahun. Selanjutnya, dia memiliki 3 orang anak lainnya. Ronaldo bahagia dengan kehadiran anaknya karena mereka jadi bisa melihat ayah mereka bermain sepak bola, meraih trofi, masih bermain bagus dan bisa mencetak gol.
Ronaldo melanjutkan perjuangannya di Piala Euro tahun 2016. Dia menyadari bahwa saat itu dia memiliki tim yang bagus dan harus memajukan timnya dalam banyak hal. Dia menunjukkan langkah pertama bagi timnya di saat situasi genting saat itu karena harus adu penalti. Sebagai pemain pertama yang menendang, dia berhasil mencetak gol dan memicu semangat timnya untuk menang. Deafening whistles in his ears. Slamming the ball home. Dia terus mencetak gol di pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai akhirnya masuk babak final melawan Prancis. Namun sayang, di pertandingan final tersebut, Ronaldo mengalami cedera sehingga harus meninggalkan lapangan. Raut kecewa jelas tergambar di wajahnya, bahkan dia tidak bisa menahan air matanya. Hal penting tentang Ronaldo yaitu dia selalu merasa tak terkalahkan. Jadi, meninggalkan pertandingan karena cedera tentu menjadi hal yang menyakitkan baginya. Namun dia sadar bahwa dia masih memiliki tim untuk menang. Meski tidak ikut bermain, hampir semua orang merasakan kehadirannya di sisi lapangan. Dia aktif menyemangati timnya dan memberikan arahan taktik. Sampai akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan. Sebelumnya, beberapa orang mungkin menganggap gol yang dilakukan Ronaldo selama ini tampak egois. Tapi melihat bagaimana cara Ronaldo berusaha membantu timnya hanya dari sisi lapangan, itu menunjukkan betapa besar keinginannya untuk menang. Ronaldo mengatakan bahwa kemenangan Liga Champions saat itu adalah momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya, melebihi ketika dia mendapatkan penghargaan pribadi. Ronaldo masih tak menyangka timnya menjadi tim pertama dalam sejarah Portugal yang memenangkan trofi. Selanjutnya di Italia, mengingat performanya sudah berbeda dibanding saat usianya masih 21, 22 atau 23, namun Ronaldo bisa menentukan sendiri cara paling efektif untuknya menyerang. Pada tahun 2018, Ronaldo kemudian masuk ke Juventus. Juventus sendiri telah mencapai kesuksesan dalam hal olahraga. Mereka berhasil membangun tim yang mencapai 2 Liga Champions. Pada musim pertama, Ronaldo di Juventus terdengar kabar bahwa polisi Las Vegas membuka kembali penyelidikan karena tuduhan dari wanita bernama Catherine yang mengklaim bahwa Ronaldo memerkosanya pada tahun 2009. Beruntung, tahun 2010, kasus Ronaldo dan Catherine pun selesai dengan kesepakatan. Investigasi yang dilakukan tahun 2018 tidak membuahkan hasil karena tidak cukup bukti. Pengacara Ronaldo mengklaim bahwa hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun, kesepakatan untuk merahasiakan perkara bukan berarti pengakuan bersalah. Lalu Ronaldo membuat postingan di Twitter yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Sepanjang karirnya, Ronaldo sudah mendapatkan banyak penghargaan, di antaranya 5 kali Ballon d'Or, 5 kali Liga Champions, 1 kali Piala Eropa, 3 kali Liga Premier Inggris, 2 kali Piala La Liga, 2 kali Piala Serie A. Di usianya yang sudah 30-an, Ronaldo selalu ingin berlatih dan terus menjadi yang terbaik. Seperti itulah kisah tentang salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia, yaitu Cristiano Ronaldo. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.